أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Kita melanjutkan pembahasan kita, majelis yang membahas tentang bagaimana kita mengingat Allah. Seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya yang kita sudah membahas masalah tauhid, kemudian kita membahas perincian-perincian rukun iman, dan alhamdulillah kita menginjak pada pembahasan kitab Al-Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana 42 hadis tersebut memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu jawami'ul kalim, kemudian sifat yang kedua itu poros Islam. Jadi barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Minimal kita tahu rambu-rambunya, perintahnya, larangan, dan gambaran besar tentang Islam kita bisa mengetahui dari kitab ini. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-11 dan ke-12. Syarah hadis ini yaitu disarah oleh beliau Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Hadis yang ke-11, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Muhammad yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau adalah Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur anak perempuan. Jadi kalau Sib itu adalah cucu dari jalur anak perempuan. Adapun kalau dari jalur anak laki-laki itu namanya hafid. Wa raihanatihi, dan beliau adalah raihanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kesayangannya Nabi, cucu kesayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan dan Husain ini adalah dua cucu Nabi yang bisa dikatakan sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairam minhuma. Jadi Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Nah, Hasan dan Husain sendiri ini secara kedudukan perawi hadis ini, Hasan ini tentu lebih mulia dibandingkan adiknya Husain. Makanya Rasulullah SAW ketika khutbah dan melihat cucunya beliau sampai turun, kemudian mengambil itu dan mengatakan, inna bani hadza sayyidu wa la'allahu ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimaini minal muslimin. Jadi cucuku ini, si Hasan ini adalah
termasuk pemimpin. Semoga Allah besok mendamaikan berkat cucuku ini dua kelompok muslimin yang sedang berseteru. Dan itu benar. Sabda Nabi itu benar ketika terjadi amul jamaah. Jadi ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok orang dan di situ terjadi kekacauan besar sehingga keluarganya Utsman yaitu Muawiyah menuntut darah atas terbunuhnya Utsman. Tapi di sisi lain Ali bin Abi Thalib yang saat itu diangkat sebagai Amirul Mukminin tidak bisa mengatasi kekacauan itu sehingga terjadi dua kelompok besar di dalam kaum muslimin yang itu sampai mengerucut. Akhirnya puncaknya terjadi perang Siffin. Dan itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib akhirnya syahid dibunuh, maka Hasan menggantikan Ali bin Abi Thalib. Dan berkat Hasan inilah beliau mengorbankan kekuasaannya yang saat itu sudah dimilikinya, kemudian diberikan kepada Muawiyah untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya di sini kedudukan Hasan ini tentu lebih baik daripada Husain. Makanya julukannya bapaknya itu kan Abul Hasan. Ini kenapa dijelaskan seperti ini? Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Syiah ini begitu mengunggul-unggulkan adiknya Husain. Ini jelas kekeliruan. Makanya kalau kita imbang seharusnya Hasan yang lebih diunggulkan dibandingkan Husain. Tapi kita lihat bagaimana akidahnya orang-orang Syiah yang begitu sampai mengagung-agungkan Husain yang memang beliau terbunuh secara tragis di Karbala. Namun secara umum kedudukan beliau sebenarnya di bawahnya Hasan bin Ali. Makanya ini menjelaskan bahwasanya Hasan semuanya mulia. Ali bin Abi Thalib maupun Hasan dan Husain ini semuanya mulia. Tapi kita bisa tahu bahwa rusaknya akidahnya orang-orang Syiah, bahkan mereka membuat hadis palsu bahwa barang siapa yang di situ umroh ke Karbala seakan-akan dia haji 20 kali. Ini kan sesuatu yang dibuat-buat. Begitu mengagung-agungkan Husain sampai melebihi derajat yang sesungguhnya. Ini yang kita kita tekankan di sini bahwasanya perawi hadis ini kedudukannya lebih mulia dibandingkan adiknya. Kemudian Hasan berkata, "Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya hafal hadis dari kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Da ma yaribuk ila ma yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ambillah sesuatu yang tidak meragukan. Ini atau mungkin lafadznya bisa yuribuk sama. Bisa dhammah, bisa fathah. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil sesuatu yang tidak meragukan. Ini seakan-akan menjelaskan penjelas daripada hadis yang ke-6 yang sudah kita bahas kemarin. Innal halala bayyinun wa annal harama bayyinun wa bainahuma amrun mustabihat. Jadi perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, di tengah-tengah ada perkara syubhat. Yang hadis yang ke-6 kemarin yang sudah kita bahas. Nah, barang siapa yang dia menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia menyelamatkan agamanya. Ini yang kita ambil. Sikap kita yang benar terhadap perkara syubhat. Kalau memang itu meragukan, dak ma yaribuk ila ma la rayib. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil sesuatu yang tidak meragukan. Ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang bersifat warok. Jadi kita disyariatkan untuk bersifat warok. Yang kita tahu ada istilah syariat itu ada dua yang dipakai oleh para ulama. Ada yang namanya warok, ada yang namanya zuhud. Kalau warok itu adalah tarku ma la yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang nanti berpotensi membahayakan di akhirat, itu namanya
warok. Yang kedua itu zuhud. Kalau zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi ada sedikit perbedaan antara warok dan zuhud. Kalau zuhud itu sebenarnya perkara ini boleh. Perkara ini boleh, tapi ketika itu berlebih-lebihan dan itu tidak bermanfaat di akhirat, maka ditinggalkan. Misalnya orang punya uang banyak, orang punya mobil seandainya ya, dia bisa beli mobil apapun bisa. Tapi dia meninggalkan hal itu karena dia tahu di akhirat nanti tidak bermanfaat. Itu namanya zuhud. Punya baju yang memang disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus misal. Tapi tidak sampai berlebih-lebihan, sampai yang branded yang satu potongnya sekitar 1 juta, 5 juta. Nah, ini ketika dia tahu ini nggak bermanfaat di akhirat, dia tinggalkan. Meskipun dia mampu. Kalau warok, dia meninggalkan sesuatu yang nanti berpotensi merugikan dia di akhiratnya. Wah, ini kalau tak saya lakukan ini, jangan-jangan saya celaka nanti di akhirat. Orang yang seperti ini, baik zuhud maupun warok, ini tidak akan mungkin bisa kalau dia tidak selalu memikirkan tentang akhirat. Dia selalu ingat akhirat. Dia tahu hidupnya cuma sebentar, marhalah yang cuma sedikit ini, tapi betul-betul pertanggungjawabannya nanti sangat besar. Apapun yang dilakukan nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ini orang yang seperti ini, ini yang seharusnya kita disyariatkan menjadi orang seperti ini, baik zuhud maupun warok. Nah, perkara ini ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang kira-kira meragukan, ambillah sesuatu yang jelas kamu tidak ragu. Nah, adapun contoh-contoh praktek meninggalkan sesuatu yang meragukan, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, kita meninggalkan muamalah harta yang di situ meragukan, syubhat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan beberapa contoh yang dinukil oleh Ustadz Firanda di sini, yaitu beliau memberikan contoh-contoh praktek bagaimana para salaf dulu, para salaful ummah, generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mensikapi atau mencontohkan tentang waraq. Jadi yang kita tahu bahwasanya kalau sesuatu itu baik, itu pasti hasilnya tenang. Ini kaidah utama ya. Jadi kalau sesuatu itu baik, pasti menenangkan hati. Tapi kalau sesuatu itu meragukan, pasti ada apa-apanya. Makanya Ibnu Rajab beliau menukil perkataan Ibnu Sinan, ma syai'un ahwanu minal wara' idza rabaka syai'un fada'hu. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mudah dibandingkan warok. Jika ada sesuatu yang ragu aja, cukup ditinggalkan. Jadi kalau menurut beliau, jadi warok ini gampang. Kira-kira ragu, tinggalkan. Nah ini beliau Ibnu Rajab ngomentari, kalau kaya ngono seperti itu gampang bagi orang kayak Hasan bin Abi Sinan. Tapi bagi kita mungkin sulit. Wa hadza inama yasulu ala mithli Hasan rahimahullah. Ini orang seperti Hasan seperti ini mudah. Dicontohkan oleh Ibnu Mubarak. Beliau menceritakan bahwasanya pernah suatu kejadian. Ini mungkin kita orang pasar itu pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini. Jadi dikisahkan di dalam hadis tersebut, di dalam Ibnu Rajab menceritakan bahwasanya Ibnu Mubarak, Hasan bin Sinan ini praktek beliau waroknya. Jadi pernah suatu saat seorang budak dari Ahwas itu menulis surat bagi beliau. Bos, kalau istilah kita ya, bos, ini
tebu lagi bermasalah, ada hama yang menyerang tebu. Sampean beli gula sebanyak-banyaknya nanti untuk stok. Ini kan untuk biasa seperti ini. Kalau kita orang perdagangan biasa. Akhirnya Hasan bin Sinan ini beli dari seseorang, tapi ketika dia membeli dia cuma dapat dikit tok. Karena memang stok gula saat itu sedikit. Akhirnya dia beli dari seseorang dengan jumlah tertentu. Ternyata karena stok gula ini sangat sedikit, akhirnya kundaan. Kalau istilah kita itu apa? Kundaan. Akhirnya barang menjadi harganya naik melambung tinggi sehingga bisa dikatakan kalau seandainya itu dijual dia laba 30.000 dirham. Itu dalam waktu sekejap. Kundaan. Cuman setelah dipikir-pikir, waduh, aku mau kok ya ngomong karo tuku. Dia membeli aja, tapi dia nggak ngomong kalau kondisi gula sedang langka. Dia hatinya nggak tenang. Terus dia ngomong, kok rasanya ada yang salah ini. Meskipun dia tahu untung di depan mata ini. Wah, kayaknya ada yang nggak beres ini. Terus dia berkata kepada penjualnya, ya hada ya, penjual, saya kemarin lupa ngomong kalau saya sudah dikasih kabar bahwasanya gula ini langka, tapi saya beli kepadamu. Wis penake piye? Kita transaksi batal aja lah. Soalnya saya kemarin nggak ngomong, sedangkan karena ketidaktahuanmu itu, seandainya kamu tahu mungkin harganya nggak segitu. Akhirnya dia ya mungkin nggak sungkan ya, sudah terlanjur transaksi jadi, dia ya kan ya sekarang sampai udah kasih tahu tuh, ya sudah sekarang tak halalkan nggak apa-apa, transaksi sudah terjadi, ya sudah nggak apa-apa, teruskan aja. Dia gitu lagi, dia pulang di rumah mikir, hati ini itu nggak tenang. Itu harusnya nggak gini. Seandainya penjual tadi dia tahu kalau gula lagi langka, dia pasti nggak akan jual dengan harga segitu, sehingga saya bisa untung banyak. Besoknya balik lagi terus sampai akhirnya betul-betul transaksi dibatalkan, dibalik gitu. Karena dia betul-betul Hasan bin Abi Sinan ini betul-betul warok. Dia khawatir jangan-jangan ini membahayakan dia di akhirat. Dia ragu-ragu. Nek normalnya nggak ngono kuwi. Harusnya nggak seperti itu. Padahal kalau kita lihat transaksi seperti ini halal apa enggak? Halal. Enggak ada masalah. Wong sudah ada keriduan antara penjual dan pembeli. Ya memang penjual bisa dikatakan nek cara saiki kecolongan rego. Tapi itulah, dari sinilah Hasan bin Abi Sinan ini merasa dia enggak tenang. Akhirnya transaksi kemudian dibatalkan. Ini termasuk wujud bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu tidak ngejar masalah dunia. Jangan sampai keuntungan dunia yang sedikit ini bisa membahayakan dia di akhirat. Wah, nanti ciloko saya. Akhirnya beliau mengembalikan. Ini salah satu contoh praktek bagaimana warok. Dia khawatir nanti jangan-jangan ini membahayakan dia di akhirat. Karena ragu-ragu itu tadi. Pernah juga dikisahkan sama Muhammad bin Sirin, seorang ulama juga seorang ahli ibadah. Beliau pernah meninggalkan keuntungan 40.000 dirham pada perkara yang menurut beliau itu syubhat. Yang mungkin bagi kita ini halal. Wong dia ditawarin keju. Terus cuman penjualnya ini nggak bisa jamin ini halal apa enggak gitu. Itu aja. Akhirnya beliau meninggalkan keuntungan di depan mata karena sifat warok beliau. Ini yang mungkin sikap-sikap seperti ini yang jarang kita jumpai di masa-masa seperti ini. Ada lagi kisah dari Hajjaj bin Dinar yang beliau pernah istilahnya mengirimkan makanan melalui seseorang, suruh kamu jual ya makanan ini pada hari itu. Ternyata pada saat itu di Basrah itu makanan sedang langka.
Nah, sama orang ini yang dititipi ini ternyata ditahan sehari, 2 hari, sehingga harganya melambung dan dijual dengan laba yang tinggi. Padahal Hajjaj bin Dinar pesan nanti begitu sampai di sana langsung dijual dengan harga hari itu. Begitu surat dia dikabarin seperti itu, dia marah. Kamu berkhianat kepada saya. Wes pokoknya keuntungan yang kamu dapat hari itu sedekahkan kepada fakir miskin. Masya Allah. Ini sikap-sikap seperti ini yang sangat kita jarang jumpai di masa-masa seperti ini. Ada lagi, misalnya kisah Yazid bin Zurek. Beliau bapaknya itu pernah bekerja di kesultanan kalau zaman dulu. Sekarang ya mungkin ya di pemerintahan lah. Beliau bekerja di pemerintahan. Sampai ketika bapaknya meninggal dia dapat warisan 500.000 dirham, itu gak mau ngambil. Khawatir bapaknya dulu ngambil dari harta yang haram, hasil korupsi kayak hasil yang tidak wajar kayak, karena dekat dengan kekuasaan. Ini saking waroknya beliau. Padahal itu halal apa enggak? Warisan halal. Ini sikap seperti ini kalau memang meragukan, dipikir-pikir kok rasanya ora tenang, tinggalkan. Bisa apa enggak kira-kira? Iman-iman mas. Ya itu, kita di pasar itu banyak setannya kadang-kadang. Jadi sing dipikir guru untung aja. Nah, sikap-sikap seperti ini yang perlu kita kedepankan. Kadang-kadang kita yo tetap ada remnya. Jangan sampai kita kebablasan. Ini contoh kecil yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu. Ini meninggalkan perkara yang syubhat, yang mungkin sebagian kita mengatakan ini halal, tapi itu ditinggalkan karena khawatir itu membahayakan nanti kita di akhirat. Itu namanya sikap wara. Yang kedua, contoh praktek bagaimana meninggalkan yang meragukan, yaitu meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Itu jika memang masih ragu. Jika kita memang masih ragu, memang kita nggak tahu ilmunya nih. Hukumnya daging buaya itu apa toh? Misalnya ya, kalau memang dia masih ragu-ragu, ya wes kita milih pendapat haram, selesai. Kita tinggalkan, kita nggak resiko. Karena jika ada dua perkara, yang satunya haram, yang satunya halal, kita boleh kita boleh mengambil pendapat yang halal kalau memang kita betul-betul yakin dengan dalil penguatnya itu. Wes pokoknya saya yakin daging buaya itu halal. Wahilal lakum saydul barri wa ta'amuhu wa ta'alakum wali sayyarah misalnya. Karena binatang air itu halal semuanya misalnya. Nah, dia yakin dengan itu betul ya silahkan. Kalau memang dia yakin silahkan. Tapi kalau memang dia ragu-ragu, mosok toh halal. Nah, ya sudah tinggalkan aja, selesai. Memang kita memilih pendapat yang berat mengatakan ini haram. Ini untuk keselamatan kita. Jangan sampai kita nyari yang mudahnya itu tadi, tanya si ustadz sana, ini haram, aduh kok haram. Tanya si ustadz B, haram lagi, ustadz C, haram lagi. Golek sing C, wah makruh ini. Wah ya ini. Bukan seperti itu. Kita justru memilih pendapat yang lebih berat untuk sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kalau memang bisa. Adapun kalau memang kita yakin dengan ilmu kita ini halal, ya silahkan. Tapi kalau enggak, milih pendapat yang paling berat. Paham nggih? Kemudian praktek berikutnya ma yaribuk ila ma la yaribuk, yaitu kita mempraktekkan sebuah kaidah besar qawaidul kubra. Salah satu kaidah besar yaitu al yakinu la yazullu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Misalnya kita contoh, ini untuk ketenangan ya. Kita sudah wudu. Yakin kita bahwasannya kita sudah wudu. Kemudian selang 2 jam lagi waktunya masuk sholat. Wih, aku mau wis ngentut apa urung ya? Nah,
ngentutnya itu masih ragu-ragu. Aku mau wis ngentut apa? Durung sedang yang kita yakin apa? Kita sudah wudu. Ya sudah, kita yakin yang wudu, yang ragu-ragu kita tinggalkan. Ini untuk meyakinkan kita. Atau sebaliknya, aku mau wis nang kamar mandi, biasane aku nek wis kok kamar mandi misalnya. Saya wudu. Terus dia ragu-ragu, aku mau wudu porong yo, bar nguyuh. Apa yang kita yakini berarti yang kita yakin kita kencing atau berak, sedangkan wudunya masih ragu-ragu ya yang kita yakini berarti kita belum wudu, silahkan wudu. Di dalam penerapannya seperti itu sehingga kita bisa merasa lebih tenang di dalam beribadah. Contoh dalil yang dijadikan landasan kaidah ini ya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya merasa kok seakan-akan buang angin? Ini saya pas sholat kok rasanya weteng ini kurul-kurul seakan-akan kayak kentut. Ketika Nabi ditanya itu ya Nabi menjawab la yansorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan bubar dulu, jangan kamu batalkan sholatnya sampai kamu yakin keluar suaranya kentut atau mencium bau kentut. Kalau enggak gitu jangan dibubarkan. Jadi yang ragu-ragu itu segera ditinggalkan. Begitu juga perkara-perkara najis. Perkara-perkara najis misalnya di kamar mandi ini tahu-tahu ada air menggenang atau air ini. Ini air ini tadi bekas apa ya? Ya kalau kita nggak tahu, tidak betul-betul yakin baunya najis, ya sudah air biasa. Itu akan lebih menenangkan kita. Penerapan dari kaidah ini. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang meragukan dengan keyakinan. Kecuali kalau kita yakin dirubah dengan keyakinan juga. Itu baru kita misalnya itu tadi, baru kalau kita yakin kentut ya sudah kita bubarkan sholatnya. Jadi sesuatu yang meragukan dalam masalah ibadah kita singkirkan jauh-jauh dan kita betul-betul harus yakin dengan apa yang membuat kita yakin. Ini adalah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi penerapan ini bisa kita kita praktekkan di dalam keseharian kita. Karena kita mungkin keseharian kita ini banyak perkara-perkara yang meragukan. Banyak hal-hal yang membuat kita ragu, banyak hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Resep paling gampang, ya wis nek kira-kira ragu ya wis tinggalkan aja. Gampang toh? Gampang. Tapi prakteknya apa gampang kayak gitu ya? Enggak tahu. Allahu a'lam. Kadang-kadang uang itu bisa merubah sesuatu. Kaya iman-iman lho badine akeh ngene iki. Ya itulah. Itu hadis yang 11. Kemudian hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah atau dengan Abdurrahman bin Sakhar beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yan'i. Termasuk eloknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, sesuatu yang bukan urusannya dia tinggalkan. Itu termasuk eloknya Islam seseorang. Ini hadis ini termasuk hadis yang agung di dalam adab. Jadi bisa kita jadikan pedoman sehari-hari. Kalau kita kemarin dalam hadis yang ketiga kita sudah membahas tentang pondasi Islam seseorang. Membahas tentang pondasi Islam seseorang. Jadi bangunan Islam itu pondasinya ada 5. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang minimal dikerjakan seorang Islam. Adapun bangunan-bangunan penunjang untuk memperindahnya, yaitu dengan kita melakukan penghias-penghias Islam. Salah satu yang menghiasi Islam kita, yang membuat elok
Islam seseorang, semakin kuat Islam seseorang yaitu dengan ini, mau meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini kaidah besar yang harus kita selalu ingat-ingat. Karena apa namanya? Di zaman sekarang ini, masya Allah, banyak sekali kita bisa mengakses segala macam berita-berita, segala macam informasi-informasi. Nah, ini hadis ini sangat apa namanya? Kalau kita terapkan, ini sangat bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Waktu kita ini terbatas, saudara. Hidup paling berapa? 60 tahun, 70 tahun, atau yang lebih itu sedikit. Dalam waktu yang sekian ini, waktu terus berjalan ini, mampukah torehan-torehan yang kita dari amalan-amalan kita bisa mengantarkan kita menuju surga, atau kita nggak sampai, harus masuk dulu ke neraka? Ini sesuatu yang sangat agung yang harus penerapannya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi kalau kita mau lihat keislaman kita bagus apa enggaknya, kita lihat bagaimana kita menerapkan hadis ini. Karena itu tadi, bagaimana kalau orang Islamnya elok, Islamnya sempurna, Islamnya bagus, itu kehadirannya saja bisa mencerminkan Islam yang sesungguhnya. Enggak usah dia ngomong dengan lisan, dia ngomong dengan perbuatannya, dia tindak tanduknya saja bisa menjadikan nasihat bagi orang lain. Contohnya bagaimana memperbagus setelah kita bangunan pondasi Islamnya sudah dibangun, kita memperindahnya dengan sesuatu yang bernilai memperindah Islam kita. Contohnya ini tadi. Semua hal yang bisa melalaikan kita, yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, tinggalkan. Contoh meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Ini yang pertama, itu meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu jelas wajib. Jadi tarku ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau itu haram, itu harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Bukan kok sebaiknya ditinggalkan, enggak, harus kita tinggalkan. Nah, ini perkara-perkara ini haram. Ini zaman sekarang ini, masya Allah, kita disuguhi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang di situ keharaman-keharaman itu berseliweran di depan kita. Bagaimana diumbarnya aurat wanita melalui medsos, bagaimana kabar-kabar hoax, kabar-kabar burung di situ banyak sekali berseliweran yang kalau kita nggak bisa memfilter, kita akan celaka di sini. Makanya termasuk mempraktekkan hadis ini adalah sesuatu hal yang termasuk sulit di zaman sekarang ini. Tapi kita harus berusaha. Jangan menyerah. Ya, kita jangan seperti itu. Kita betul-betul menjauhi perkara-perkara haram. Kemudian yang makruh juga kita jauhi. Kemudian jangankan yang haram, kemudian yang makruh. Yang perkara yang boleh saja, perkara yang boleh. Tapi sekiranya ini berlebihan, itu ya harus kita tinggalkan. Hudul mubahat, perkara-perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan, ini juga harus kita tinggalkan. Berita misalnya, kalau memang profesi kita ini di pasar ya, apa sih yang kita butuhkan? Berita-berita apa yang kita butuhkan? Ya paling harga dan lain sebagainya. Adapun gosip rumah tangga artis tentang bagaimana politik, kalau memang itu nggak bermanfaat bagi kita, ngapain? Kita berusaha mencari sesuatu informasi kalau memang itu bermanfaat bagi kita. Adapun yang lainnya, kalau cuma itu, kalau kita nggak tahu banyak info ya, kita ketinggalan dong kalau kita ngobrol nggak nyambung ya. Kalau paling kan seperti itu. Nanti kalau pas ketemu orang kita nggak. Tapi itu apakah itu bermanfaat bagi kita di akhirat? Ini yang jadi kuncinya. Kita berusaha semaksimal mungkin
memanfaatkan waktu kita yang terus berjalan ini jangan sampai terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga betul-betul kita dapati di akhirat nanti catatan amal kita itu bisa full maksimal. Itu yang kita harapkan. Tapi hal-hal yang melalaikan ini banyak sekali. Misalnya yang kita contohkan ya perkara misalnya sepak bola misalnya. Contohnya main bola, klub ini, liga ini semuanya diikutin. Sekali nonton 2 jam misalnya. 2 jam. Nanti mulai dari jam 7 ada pertandingan, jam 9 ada, jam 11 nanti ada, jam 3 ada lagi, melek terus. Profil pemain ini semuanya diikuti. Tapi ketika ditanya siapa itu Abu Bakar, enggak ngerti. Siapa itu Umar, enggak ngerti. Siapa itu Utsman, enggak ngerti. Masya Allah. Ini perkara yang boleh tapi berlebihan. Makanya kita tinggalkan, jangan sampai seperti ini. Mencari tentang berita politik, wah calon presiden nomor 1 ini begini. Calon presiden nomor 2 itu begini. Wes nanti di medsos itu isinya komentar saling menyerang antara ini dengan ini. Bahkan di rumah pun sama istrinya cekcok gara-gara masalah pilpres. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Enak sih ini, ya ada terjadi betul. Makanya jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan kita mengira bahwasanya umur yang diberikan kepada Allah ini akan sia-sia begitu saja. Jangan sampai. Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa waktu ini akan ditanya besok di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Jadi besok itu semua orang itu akan dihentikan dan tidak boleh maju sampai dia ditanya dari 4 perkara. Umurnya dihabiskan untuk apa? Salah satunya. Jadi kalau umur kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dihabiskan dengan perkara-perkara yang hudulul mubahat misalnya. Minim dengan amal-amal soleh, baca Qur'annya ya seadanya misalnya. Sholatnya ya sendiri bahkan tidak berjamaah. Kemudian tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya. Masya Allah, sehari umurnya dihabiskan dengan banyak hal yang sia-sia, maka kita akan celaka di akhirat nanti, saudara. Itu harus betul-betul kita perhatikan. Min husnil islami mar'i tarku malayan. Termasuk keelokan Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jangan banyak ngurusin orang. Penyakit yang paling membahayakan zaman sekarang ini adalah penyakit kepo. Pengen tahu urusan orang. Dan termasuk banyak sering komentar-komentar yang wah si fulan itu begini, si fulan itu begini, si fulanah itu begini, si fulanah itu semua kabeh elek kabeh kecuali dirinya sendiri. Kita jangan seperti itu. Semuanya dikomentarin. Enggak perlu seperti itu, saudara. Jadi kita banyak merenungkan, banyak muhasabah bagaimana kita ukur keelokan kadar Islam kita. Apakah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak melakukan sesuatu yang bukan urusan kita, banyak melakukan hal-hal yang melalaikan dari tugas utama kita. Coba kita renungkan, kita telaah, kita muhasabah. Kalau memang bisa dimaksimalkan, diperbaiki. Karena itu tadi, perkara-perkara ini sangat membahayakan kita. Kalau kita selalu ingat akhirat, 2 hal ini tadi yang hadis. Kalau kita selalu ingat akhirat, bagaimana fase-fase yang kita akan lewati setelah nanti kita mati, umur kita setelah Allah memanggil kita nanti, begitu masuk alam kubur sampai masuk ke padang mahsyar dan sampai nanti di surga neraka ini melalui fase yang sangat panjang dan semuanya
itu butuh dengan amal soleh, semuanya butuh dengan torehan-torehan perbuatan baik kita. Sangat rugi jika waktu yang sangat terbatas ini kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Makanya sering-sering coba kita ingat-ingat apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini bukan tujuannya ya agar kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau orang itu sering merenungkan kesalahannya, sering merenungkan kekurangannya, dia akan berusaha memperbaiki diri. Dan kita minta pertolongan pada Allah agar bisa membuat bagus amalan-amalan kita ke depannya. Dan ini adalah termasuk min husnil islami mar'i tarku malayan. Jadi termasuk keelokan Islam seseorang dia meninggalkan yang bukan urusannya. Memang perkara ini berat. Kadang-kadang orang itu yang sering dicontohkan ini. Sering-sering kita itu kepo. Kalau misalnya temennya telepon marah-marah sama temennya ini misalnya, termasuk salah satu penerapannya. Teman sebelahnya itu marah-marah, telepon marah-marah. Begitu dia selesai, enak apa toh? Itu kan. Ngopo, sopo. Termasuk kalau kita mau menerapkan hadis ini, nggak usah ngomong, nggak usah komentar. Kalau dia cerita ya sudah ditanggapi, kalau nggak cerita ya sudah. Tapi kan penyakitnya orang zaman sekarang kan nggak seperti itu. Penasaran, mana apa toh, sopo toh? Akhirnya berlanjut dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang harus kita coba kita perbaiki dalam muamalah kita sehari. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.